Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tukang sihir, dia ceritakan, Pak, ada yang mudah sekali dijatuhkan kena sihir. Terutama yang suka biasa makan tangan kiri, tidak bismillah, salatnya sering terlambat, atau salatnya itu cepat sekali, terburu-buru. Apalagi yang memang sering bolong-bolong salatnya, satu kali itu tembus, tidak ada penghalang. Tapi kalau dia baca ayatul kursi, baca doa-doa penangkal sihir, paling marah itu tukang sihir. Nanti coba buka nanti di berita yang apa yang paling dibenci sama tukang sihir, zikir-zikir apa yang paling dia tidak suka, kekuatannya di mana dan kelemahannya di mana itu tukang sihir. Ya. Ini biasanya yang melibatkan dukun dan bisa transaksi sihir. Satu, pejabat. Kalau masih mau naik, nanti lihat nanti Pak, kalau mau pilkada, mau pemilu, mau pergantian pejabat di suatu tempat yang tinggi, dukun pasti berperang itu satu sama lain. Dapat tongi penghasilan dukun di situ. Ini nanti kalau mau pilkada Pak, dukun naik juga tarifnya. Karena sesuai dengan permintaan. Ya. Ya, dukun juga naikkan tarif. Ya. Terutama yang banyak Pak. Saya banyak wawancara tukang sihir yang sudah bertobat. Banyak-banyak yang dia layani orang dendam. Misalnya dia bekerja di suatu tempat lalu dipecat, dia sakit hati, dia mau balas. Ya, dia balas, dan ini sesuai dengan pesanannya. Balasannya apa? Tergantung dari pesanan. Mau dikasih lumpuh, sekarang Pak ada sihir lumpuh, tiba-tiba orang lumpuh. Jangan dikira Pak anak muda itu tidak lumpuh, salah. Itu sihir, sebagiannya sihir. Ada yang sampai pesanan tabrakan Pak, dibuat yang jago sihir di yang jago ilmu tukang sihir di Makassar ini pernah di mobilnya Pak, tiba-tiba ada binatang yang di bagian gas, sehingga dia tabrak mobil itu. Lebih mahal, mahal sekali mobil yang dia tabrak, sehingga harus dia dipenjara. Itu mohon Pak, kalau kita berlindung kepada Allah kalau mau naik mobil, ya naik mobil, karena ternyata sekarang pesanan tukang sihir itu sampai di atas kendaraan pun dilayani. Dan ada CCTV Pak dipasang oleh tukang sihir di mobil Kak. CCTV pasang, tembus di Kendina tadi itu. Kalau mau kita pantau. Ya. Ya Dende. Ya. Ini balas dendam yang saya lihat berbahaya, karena itu hati-hati Pak kalau ada orang sakit, karena biasa ada orang nekat. Terutama balas dendam, cinta ditolak, dukun pun bertindak. Kalau Anda menolak cintanya orang, hati-hati, karena kalau dia mau baru Anda tidak mau, tidak lagi menggunakan cara-cara nyata, tapi alam gaib pun bereaksi.
Semua dia tidak takut lagi syirik, tidak takut lagi kafir. Yang penting terbalaskan dendamnya. Ada bos yang berhasrat dengan supaya berwibawa di hadapan karyawannya. Dia tidak mau jatuh di hadapan karyawan. Ada bawahan yang mau cepat naik pangkat, dukung dia pakai. Ini yang banyak ini pedagang yang menurut survei Pak, rata-rata maaf ya, banyak pedagang itu menggunakan sihir ini, sihir penglaris. Sehingga bapak-bapak tolong lihat itu di tempat Anda, bapak-bapak makan, Anda biasa aneh-aneh. Coba silakan perhatikan. Kelihatan yang memiliki ilmu tambahan, bukan ilmu menjual, tapi ilmu sihir dia pakai. Ada aneh-aneh. Ada yang mau menjatuhkan saingan bisnisnya, Pak. Saingan bisnis, orang lain selalu tutup. Padahal orang itu tidak pernah tutup. Ini remaja yang mau mengintip masa depan cintanya dengan menggunakan ilmu sihir. Tolong jangan ditiru ya. Awas kok. Bujangan yang mau mengincar wanita idamannya, istri yang berharap suaminya tidak melirik rumput tetangga. Itu yang kadang-kadang ada pengikat suami. Pokoknya suaminya itu ndak bisa berfungsi apa-apanya kalau di luar rumah. Dia mati total. Pulang di rumah baru bisa berfungsi. Ya, hati-hati mami, nanti dilupai aktifkan. Banyak bahkan siswa sekolah yang menginginkan lulus dalam ujiannya itu kadang menggunakan juga ilmu jin. Ya. Dan seterusnya. Saya yakin kita semua ini tidak, cuma tetap diingatkan ini man atau arrafan ini ya, ini jamaah arrafan itu artinya tahu banyak, tahu betul. Biasa orang sebut orang pintar, sebenarnya orang bodoh. Ya. Kalau siapa yang datangi tukang dukung ini, peramal, lalu dia fasa'alahu an syai', ini baru bertanya saja, iseng-iseng saya bertanya tentang makna garis tangan, makna siapa jodohnya, bagaimana nanti modelnya. Ini sudah diancam memang, lan tuqbalahu salatun, tidak akan diterima baginya. Salatnya itu arba'ina lailah, 40 malam. Berarti 40 malam itu sama 40 hari. Ya, kalau sebut malam pasti juga siangnya ikut. Ini baru bertanya saja. Ini belum dia yakini. Bertanya saja sesuatu yang menyangkut masalah gaib, bukan wilayahnya, itu sudah rusak. Kalau perkara pokok sudah ditolak, itu artinya Pak rusaknya masalah. Ini baru iseng-iseng saja. Ya. Ini apalagi kalau ini man atakahinan, ya, siapa yang mendatangi. Jadi nama lain dari arrafan itu kahinan, au sahiran, tukang sihir. Ini kalau sudah ini fasaddak,
dia benarkan, kalau di atas tidak dibenarkan. Kalau di bawah dia benarkan apa yang ditanyakan. Apa jaminannya? Ya, kalau dia benarkan bima yakul, apa yang dikatakan tukang sihir, faqad kafara. Sudah kafir. Sudah batal syahadatnya. Sudah batal imannya. Seluruh salatnya, puasanya, seluruh hafalan Qur'annya, salat malamnya, haji, umrahnya itu batal semua. Batal semua. Sudah dinyatakan batal. Maka ini yang dijadikan dalil oleh ulama tentang sihir itu, dan berhubungan dengan sihir sama dengan membatalkan syahadat. Dan ini apa artinya kita hidup kalau ini perkara pokok, Pak? Karena pasti berkaitan dengan kesyirikan ini. Ya. Kahinan, sahiran, ujung-ujungnya kesyirikan dan kekafiran. Jadi yang wa nauzubillahi min zalik, mari kita perbaiki memang syahadat. Ya, dan Al-Qur'an mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, termasuk yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ini ancaman kerasnya. Jadi selain dosa syirik Allah ampuni, tapi kalau syirik dibawa mati